Shalom bagi kita semua, shalom. Shalom. Boleh lebih keras lagi suaranya, shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali hadir di tempat ini. Di tahun yang baru kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini untuk menjaga sama-sama kita untuk kenyamanan kita masing-masing. Harap kita mematuhi protokol keamanan. Kita pakai maskernya dengan benar. Haleluya. Mari kita pakai maskernya. Selama ibadah berlangsung diharapkan kita untuk memakai maskernya. Amin. Haleluya. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari ucapkan salam kepada samping kanan kiri, tidak usah bersentuhan. Katakan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semuanya kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang ingin menyenangkan hati Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Bersama-sama kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya dan dibesarkan agung namanya. Pujian timnas sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. lebih lagi kita bersemangat memuji nama Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya dan dibesarkan agung namanya. Pujian timnas sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Haleluya, kita mulai ibadah kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih karunia Tuhan yang menyertai setiap kami. Sehingga setiap kami diperkenankan boleh memasuki minggu pertama di tahun 2021. Kami tahu itu semua anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Siang hari ini Tuhan kembali kami berkumpul, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini di dalam pimpinan Roh Kudus. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Engkau mengurapi para imam-imam musik.
Engkau mengurapi para singer dan WL ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami serahkan dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Wahyukan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada setiap kami. Biar apa yang menjadi firman-Mu di surga saat ini, kami boleh mendengarnya bersama-sama melalui hamba-Mu. Taruh hati-Mu di dalam hati hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami dengar hari ini, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan sampai akhir nih. Kami berjanji hanya bagi-Mu saja hormat kemuliaan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah kita katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan masuki hadirat Tuhan. Hanya dalam anugerah-Nya, dalam naungan-Nya, kita ada saat ini. Terima kasih Tuhan.
Semuanya bersemangat memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita memuliakan nama Tuhan, izinkan saya kembali menyapa selamat tahun baru bagi setiap kita di tempat ini. Selamat tahun baru. Haleluya. Haleluya. Mari ucapkan kepada kanan kirinya, tidak perlu bersalaman. Katakan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bukankah di tahun yang baru kita memiliki semangat yang baru untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Amin. 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 Haleluya. Izinkan saya bertanya bagi Bapak Ibu di tempat ini yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Ada 1, ada 2, ada 3. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Saya ucapkan selamat datang di tempat ini. Kalian bukan tamu tapi kalian keluarga di tempat ini. Amin. Haleluya. Biarlah di minggu-minggu berikutnya kita tetap membawa jiwa-jiwa untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Biarpun suasana dalam COVID seperti ini tidak akan menyurutkan sukacita kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya dengan Tuhan kita dapat berjalan. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Haleluya.
selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan, dari kemuliaan satu menuju kemuliaan yang lainnya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu berjalan bersama-sama kami. Tidak ada yang kami takut, tidak akan kami gentar, Yesus. Haleluya. 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 Semuanya semangat memuji nama Tuhan. Yang semangat sorakan haleluya. Yang sudah semangat saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Meski musim telah berlalu, berganti bersih, Engkau tetap bersama kami Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari saudara semua itu bangkit berdiri. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus, buat kasih setiamu Bapa. Korabaya Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Engkau telah menghantarkan kami menyongsong tahun 2021. Engkau telah membawa kami memasuki Tuhan tahun 2021 ini. Kami percaya kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu yang menyertai kami Tuhan, untuk kami boleh melewati sepanjang tahun 2021 ini dengan kemenangan, pengharapan, dan ada kesukaan yang luar biasa di dalam Kristus. Karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah Immanuel, yang tidak pernah melepaskan kami, yang selalu menyertai kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, kasih setiamu selalu menyertai kehidupan kami, dan Roh Kudus selalu menaungi kehidupan kami. Terima kasih buat gerejamu, terima kasih buat umatmu, terima kasih buat sidang jemaatmu yang kami hari ini boleh bersama-sama datang ke gerejamu di tempat ini, membawa korban pujian persembahan kami di hadapan Tuhan, yaitu lewat pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan itu boleh menyukakan hati Tuhan, karena tidak ada yang lain selain kami hanya rindu menikmati Tuhan. Engkau yang menjadi pokok pujian penyembahan kami di ibadah ini.
Namamu ditinggikan, dimasyurkan. Nama Tuhan dimuliakan. Sehingga dari tempat ini senantiasa ada pujian pengagungan yang memuliakan nama Tuhan. Engkau sendiri yang menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat lawatanmu. Kami bersyukur buat waktumu. Ini waktumu Tuhan. Hamba bebaskan roh Allah bekerja mengambil alih berdaulat. Biarlah kuasa jamahanmu terus menjamah setiap umatmu, gerejamu saat ini yang telah datang bersama-sama dengan kami. Beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan. Bapa, hamba berjanji di hadapan Tuhan. Hamba tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang tidak tercemari. Firman Tuhan yang kudus. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Itu senantiasa yang memberkati setiap kami. Engkau yang memimpin mulut bibir lidah hamba. Engkau yang berfirman lewat mulut bibir lidah hamba. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu segala sesuatu yang sudah hamba persiapkan. Jikalau tanpa Tuhan menyertai, maka itu akan menjadi sia-sia. Hanya kepada Tuhan hamba bersandar. Hanya kepada Tuhan hamba berserah. Engkau yang berbicara. Sementara firman Tuhan disampaikan, ada mujizat terjadi. Sementara firman Tuhan disampaikan, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, supaya Engkau yang dilihat, Engkau yang ditinggikan. Hamba tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan yang berkarya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini ucapan syukur dan doa kami. Kami siap mendengar dan sambut firman Tuhan. Urapi setiap kami, pengurapan-Mu yang beri kami pengertian dan pemahaman. Sehingga firman Tuhan itu tertanam di berjana hati yang subur. Dan firman-Mu itu akan berbuah sepanjang tahun 2021. Di sepanjang hidup kami dari seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus, mari umat Tuhan, gereja Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan kepada Tuhan. Sebelum duduk, beri ucapan selamat tahun baru kepada samping kiri kanan, tidak usah kontak fisik. Hanya memberi salam sehati. Silakan, saya persilakan semuanya duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi shalom. Ada semangat dan sukacita. Haleluya. Terutama saya mewakili keluarga besar GBI House of Restoration mengucapkan selamat tahun baru dan selamat hari Natal 2020, selamat tahun baru 2021. Saya percaya kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah yang akan menyertai kita melewati hari-hari yang ada di depan kita. Yang akan menyertai sepanjang tahun 2021 ini penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita. Karena berkat Tuhan Berkat Tuhan tidak tergantung kepada apa yang kita lihat. Kasih karunia Allah tidak tergantung kepada apa yang terjadi. Tetapi kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Setiap kita, saudara yang di tempat ini. Puji nama Tuhan, terima kasih. Saudara, saya percaya setiap kita pasti sangat bersyukur kalau kita semuanya boleh melewati 2020 di tahun yang lalu. Karena di tahun 2020 begitu banyak kejadian yang kita lihat. Bahkan kabar buruk melanda dunia. Tetapi bagi kita orang percaya, ada kabar gembira yang Tuhan sampaikan kepada kita. Untuk menyongsong 2021, Tuhan berfirman kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Yang akan menyertai kita melewati sepanjang hari yang ada di depan kita. Yang akan membawa kita melewati tahun 2021. Orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang percaya pasti ada sukacita. Saudara, saya bersaksi, saya memasuki awal 2021, saya begitu sukacita, saya begitu semangat. Saya mengajak setiap kita tetap move on, tetap exciting on fire. Terus maju melangkah, terobos terus bersama dengan Kristus. Tetapi dengan kita terus taati pemerintah melakukan satu peraturan yaitu protokol kesehatan. Saya percaya situasi tidak bisa menghambat karya Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Keadaan tidak bisa mencegah apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena setiap kita pasti Tuhan punya rencana. Karena saudara adalah orang pilihan bagi Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, waktu mau meminta Tuhan apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat gereja kita ini di tempat ini. Saudara, saya bergumul.
sebelum memasuki PowerPoint yang sudah saya sediakan tentunya lewat tuntunan roh Tuhan. Saya sangat bergumul, Tuhan apa sih yang mau Tuhan sampaikan buat gerejamu di tempat ini. Untuk kami boleh melangkah maju dengan pasti, dengan percaya kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Kalau dunia boleh ada kabar yang baru selesai 2020, datang lagi kabar yang 21, melanda lagi gelombang kedua. Tapi saya percaya ada kabar baik. Kasih karunia Allah yang luar biasa yang tidak terbatas, itu menyertai setiap saudara dan saya. Untuk kita boleh melewati setiap masalah pergumulan. Amin. Nah waktu itu saya bergumul, Tuhan apa sih Tuhan yang mau saya sampaikan. Sedangkan banyak ada teman-teman yang punya dipercayakan sebagai gembala sidang juga. Mereka sudah punya tuntunan, Tuhan mujizat masih ada. Kemenangan. Kenapa kemenangan? Lalu saya bertanya, setiap gereja, setiap tubuh Kristus saya percaya pasti punya karunia yang berbeda. Punya jubah yang berbeda, punya warna yang berbeda. Tetapi kita adalah satu tubuh. Nah sedangkan kita nggak bisa memakai jubah orang. Lalu saya bertanya lagi, Tuhan bicara kepada saya begitu kuat. Ya lewat Roh Kudus, Tuhan bilang, kasih karuniaku menyertaimu sepanjang tahun 2021. Kasih karunia, wow saya seperti kok simple sekali kasih karunia Tuhan. Kok tidak yang lebih wah gitu dengarnya yang bagaimana. Udah saya biarkan sekali lagi Roh Kudus ingatkan. Kasih karuniaku menyertaimu sepanjang tahun 2021. Lalu saya masih seperti waktu mendapat tuntunan gereja ini yaitu restoration. Restorasi itu kembali kepada semula. Nah itu saya waktu itu juga bergumul, saya belum mau respon lagi. Lalu saya sepanjang hari itu saya seperti biasa melakukan kegiatan, aktivitas, pelayanan, kunjungan semuanya. Nah saya enggak terlalu gubris dulu, saya tetap berarti sampai tiba malamnya seharian saudara. Lebih kurang jam-jam 7:30. Kembali Tuhan bicara, kasih karuniaku menyertaimu. Saudara saya nangis. Kalau Tuhan bicara saudara, saya nangis bukan sedih. Saya nangis Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan masih mau berbicara kepada kita, artinya Tuhan masih mau menuntun kita. Kalau Tuhan masih mau berbicara kepada gerejanya, artinya ada favor di tempat ini. Ada perkenanan di tempat ini, yaitu saudara dan saya. Saudara, kita tidak bisa berbuat apapun selain kita bersama dengan Tuhan. Kekuatan kita terbatas. Segala sesuatu kita terbatas. Saudara mau memiliki intelektual setinggi apapun. Saudara mau memiliki akademi yang setinggi bagaimanapun. Saudara mungkin sudah memiliki knowledge yang sampai di mana-mana. Tetapi tanpa Tuhan, kekuatan kita terbatas. Kita bersyukur hari ini ada kabar gembira yang Tuhan sampaikan buat gerejanya di tempat ini. Kasih karunia Allah menyertai kita. Saudara sebelum saya memasuki PowerPoint, saya ingin dulu menyampaikan, memberi satu pengertian, pemahaman tentang apa sih kasih karunia. Sering sekali kita mendengar kasih karunia, mungkin sudah lama sekali. Tetapi kita sepertinya kasih karunia itu sepertinya tidak ada apa-apanya. Nah saya memberi satu pengertian yang paling mendasar. Supaya kita boleh mengerti, memahami apa sih kasih karunia itu. Saya memberi contoh yang paling mendasar yaitu bagaimana kalau kita diselamatkan. Kita baru merayakan hari Natal. Bagaimana kelahiran Yesus di dunia ini yaitu untuk membawa keselamatan kepada saya dan saudara. Nah saudara, kalau kita diselamatkan, itu karena kasih karunia Tuhan. Artinya apa? Kita hari ini terima keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena posisi kita, bukan karena keberadaan kita, bukan karena fasilitas kita, bukan karena apa yang sudah kita tabur buat Tuhan, bukan karena apa yang sudah kita persembahkan buat Tuhan, bukan perbuatan kita semuanya, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Kalau hari ini Tuhan memakai saya, memakai saudara sebagai biji matanya. Bukan karena kepintaran saya, bukan karena keberadaan saya. Tidak ada sama sekali. Tapi itu oleh karena kasih karunia Tuhan yang memakai setiap saya dan saudara. Itu pemahaman yang paling dasar yang saya berikan saat ini. Supaya kita boleh mengerti waktu saya memasuki PowerPoint. Saudara, saya begitu, tadi saya bersaksi, saya begitu semangat. Waktu Tuhan bicara seperti ini saya begitu on fire. Saya begitu sukacita. Ada kesukaan. Apa yang membedakan kita dengan orang tidak percaya? Yaitu ada semangat. Apapun tantangan, apapun yang kita lihat memasuki awal tahun. Percaya pasti kasih karunia Tuhan menyertai kita. Dan menyelesaikan setiap apa yang kita alami. Nah saya mengajak saudara melihat dimulai PowerPoint 1 pertama, jangan takut.
Jangan takut di Lukas 1:30. Saudara, supaya saudara mengerti, kita mengerti. Bagaimana kita bisa mengerti yang namanya kasih karunia Tuhan itu menyertai kita. Ada poin pertama yaitu jangan takut di Lukas 1:30. Karena kasih karunia Allah menyertai kita. Saya mengajak kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudara yang terkasih, kisah di Lukas 1 ini kita semuanya tahu karena kita baru merayakan hari Natal. Di kisah Lukas 1 ini yaitu tentang cerita bagaimana Tuhan berfirman menyampaikan pesan kepada Maria. Saudara, Maria adalah seorang perawan. Nah, waktu malaikat Tuhan berbicara kepada Maria menyampaikan pesan Tuhan yaitu, Maria, engkau akan hamil dan engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, lalu Maria menjawab, bagaimanakah mungkin itu bisa terjadi? Karena aku seorang yang belum bersuami. Saudara harus mengerti, pada zaman itu waktu Maria, saudara, itu adalah masalah yang sangat besar yang dihadapi Maria. Itu adalah tantangan musibah kalau boleh dibilang yang dihadapi Maria. Dia seorang perawan, tetapi dia akan mengandung. Itu pesan malaikat kepadanya. Saudara bisa merasakan, waktu kita mengalami satu tantangan, satu masalah yang begitu besar. Setiap kehidupan pasti ada masalah. Tidak ada yang tidak ada masalah. Tidak ada. Waktu nanti di Taman Eden itu baru stop masalah. Tetapi selama kita masih memijakan kaki di bumi, masalah tidak pernah berhenti. Tetapi kita bersyukur kita punya kabar baik. Yesus Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih karunia Tuhan itu yang membawa kita menerobos setiap masalah. Sehingga kita adalah orang-orang berkemenangan. Bagaimana kita melihat kasih karunia Tuhan itu bekerja? Saudara, Maria mengatakan, malaikat mengatakan, jangan takut Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Gereja Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Kristus. Hari ini bukan satu kebetulan kalau saudara ada di tempat ini beridah bersama-sama dengan kami. Pesan Tuhan, jangan takut memasuki tahun 2021. Karena kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita. Apapun tantangan kondisi saudara, mungkin dalam pekerjaan, usaha, keuangan, kesehatan, pergumulan, keluarga, hubungan pribadi, antara orang tua, anak saudara, bahkan pelayanan. Jangan takut, terobos terus maju bersama dengan Kristus. Karena kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan menyertai setiap kita. Lalu bagaimana Maria bisa mengerti lagi? Malaikat kembali berfirman kepadanya. Silakan next. Lukas 1:35a. Jawab malaikat itu, saudara, saya mau setiap kita membaca satu ayat singkat ini dengan suara yang keras. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Waktu saudara mendeklarasikan firman Tuhan lewat mulut bibir lidah Anda, saudara ingat, apa yang kita tabur kita tuai. Waktu saudara menabur firman Tuhan, maka firman itu akan bertumbuh berbuah di dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan diberkati sepanjang tahun 2021. Saya mengajak setiap kita membaca di ayat singkat ini 3, 2, 1. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Saudara, malaikat meneguhkan kembali kepada Maria bahwasanya bukan hanya kasih karunia Allah saja, tetapi Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kita semua tahu Roh Kudus adalah penolong, pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kenapa malaikat berpesan, kenapa tertuang di dalam Alkitab mencatat, Roh Kudus turun ke atasmu. Saudara harus mengerti. Karena pada zaman itu, pada masa itu, pada zaman Maria ada dan mendapat satu pesan ini, itu Yesus belum dilahirkan. Saudara, sehingga Roh Kudus turun menghinggap kepada nabi, rasul, raja yang ada di perjanjian lama. Roh Kudus ada di dalam kita waktu setelah kelahiran, kematian, kenaikan, dan Yesus curahkan Roh Kudusnya. Itu kabar baik bagi kita. Maria yang menerima Roh Kudus yang turun ke atasnya bisa melewati masalah yang begitu besar. Apalagi saat ini kabar baik yang luar biasa buat setiap kita gereja Tuhan di tempat ini. Hari ini Roh Kudus tidak turun di atasmu, tetapi Roh Kudus sudah ada di dalammu. Karena Yesus yang telah memberikannya. Roh Tuhan yang sama ada di dalam saudara dan di dalam saya. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Tanggapi firman Tuhan dengan respon yang luar biasa. Saudara akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Nya adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Amin. Sekali lagi saya akan mengajak next sekali lagi. PowerPoint yang kedua, percaya. Percaya.
Saya mengajak, percaya yang bagaimana? Kita sudah lama mendengar percaya Tuhan pasti tidak meninggalkanmu. Sering kita seperti itu. Bahkan kita melayani orang, percaya Tuhan gak meninggalkanmu. Percaya pasti Tuhan campur tangan. Percaya yang bagaimana? Mari kita belajar melihat bagaimana percaya yang Tuhan mau. Kadar yang Tuhan mau, frekuensi percaya yang bagaimana, yang benar-benar percaya menurut ukuran Kristus. Saya mengajak saudara melihat di Yohanes 6, 28 dan 29. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara, saya menaruh benang merahnya yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Hanya ini pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Orang banyak itu juga bingung, apa yang mau kita lakukan Tuhan? Hanya percaya, so simple, tidak ada yang lain. Percaya kasih karunia Tuhan menyertai kita. Saudara, mungkin orang mendengar begitu simple, kurang begitu yakin. Saudara, karena kasih karunia Tuhan itu begitu luar biasa. Sehingga orang sulit untuk menalarnya. Orang sulit, manusia sulit untuk memahaminya. Manusia sulit untuk menelaah. Manusia sulit untuk dimengerti. Karena begitu simple dan hanya itu yang dikehendaki Allah. Firman Tuhan mencatat, bukan saya yang berbicara, tetapi Yesus sendiri yang berbicara. Hanya percaya kalau kasih karunia Tuhan menyertai kita. Manusia cenderung lebih senang yang rumit. Semakin rumit rasanya semakin ini yang benar. Semakin rumit kita menyampaikan sesuatu membuat orang seperti bingung gimana ya, harus gimana. Itu yang manusia percaya. Sesungguhnya apa yang dikehendaki Bapa, hanya percaya kepada Kristus, cukup percaya. Saudara menerobos, maju, melangkah, jangan ragu, jangan bimbang. Karena saudara percaya, saudara melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Saudara, next lagi. Joshua 6 ayat 2. Saudara, saya mengajak kita lagi melihat percaya yang bagaimana lagi di dalam Joshua. Bagaimana Joshua memberi respon yang percaya kepada Kristus. Sehingga tembok Yeriko itu bisa runtuh. Saya mengajak kita baca sama-sama. Sekali lagi kita baca dengan suara yang keras. Jemaat Tuhan yang dikasih Kristus, orang-orang yang berkemenangan harus tunjukkan membaca firman dengan kemenangan. Joshua 6 ayat 2, 3, 2, 1. Firmanlah Tuhan kepada Joshua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Jeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, saya belum puas waktu saya baca firman ini. Ini dari terjemahan bebas. Sehingga saya coba lagi di rumah, saya menggali lagi dari terjemahan BIMK. Bahasa Indonesia masa kini. Nah, bahasa Indonesia masa kininya menulis sekarang aku serahkan kepadamu. Kalau di sini terjemahan bebas, ketahuilah aku serahkan. Tetapi di dalam BIMK terjemahannya sekarang aku serahkan kepadamu Jericho dan rajanya dan semua tentaranya yang berani-berani itu. Sekarang artinya now, sekarang kamu sudah terima kemenangan. Sekarang kamu sudah melihat Tuhan bekerja. Sekarang kamu sudah melihat terobosan itu terjadi. Sekarang kamu sudah melihat tembok-tembok di depanmu itu runtuh. Tetapi satu lagi, saya masih kurang, saya membuka lagi, saya coba menggali lagi lewat terjemahan King James Versi. Nah, di dalam terjemahan King James Versi, di situ dicatat, I have given into thine hand. Itu given, I have given adalah past tense. Saudara, past tense itu adalah pengertian daripada sesuatu yang telah terjadi di masa lampau. Atau sesuatu yang sudah diselesaikan. Itu bahasa Inggrisnya. Nah, di dalam King James Versi, Tuhan berfirman kepada Joshua, itu aku sudah memberikan kepadamu pada masa lampau. Begitu pengertian yang Joshua terima, yang Joshua tangkap. Saudara harus ingat, waktu Tuhan berfirman kepada Joshua tentang aku sudah menyerahkan itu dan menyerahkan, engkau sudah terima di masa yang lalu. Itu di dalam supernatural, di dalam roh, engkau telah menerima. Padahal pada waktu Tuhan berfirman itu, saudara, apakah Joshua sudah masuk ke Jericho? Belum, puji nama Tuhan. Apakah Joshua sudah mengumpulkan semua prajurit seperti apa Tuhan firman kepadanya? Kumpulkan semua prajurit. Bahkan engkau akan membawa, panggil imam, membawa 7 sangkakala tabur Allah di depan tabut Tuhan. Belum. Joshua belum bergerak.
Joshua belum berjalan. Bahkan Joshua belum melihat tembok Yeriko itu. Tetapi firman Tuhan di terjemahan King James, I have given into thine hand. Aku sudah menyerahkan kepadamu. Itu semua saudara. Hari ini tangkap pesan Tuhan. Tangkap firman Tuhan. Ini bukan dongeng. Ini bukan cerita. Tapi firman Tuhan. Firman yang berbicara adalah Tuhan sendiri. Dia yang berjanji, yang berfirman tidak pernah lalai dengan janjinya. Saudara cukup percaya, lakukan bagian kita. Apa menjadi rencanamu? Saya percaya Tuhan beserta kita. Dan kemenangan demi kemenangan sudah Tuhan berikan. Haleluya, beri kemuliaan kepada Kristus. Sekali lagi pujian hanya bagi nama Tuhan. Kita bersyukur. Satu hal lagi di C, saya mengajak kita melihat lagi. Karena kita ibadah hanya 1 jam, kita taat kepada protokol pemerintah. Sehingga saya juga kejar-kejar, saya begitu semangat saudara. Sekali lagi saya mengajak kita beri kemuliaan luar biasa kepada Kristus. Yang telah membawa kita memasuki awal tahun dengan hati yang penuh dengan sukacita dan pengharapan. C, Lukas 17, 13, 14. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, di ayat ini saya menaruh benang merahnya, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kenapa? Saudara, ini cerita tentang 10 orang kusta. Perumpamaan 10 orang kusta yang Yesus sembuhkan pada masa itu. Nah, waktu orang kusta datang kepada Yesus, Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara orang kusta ini orang yang najis kalau ada di perjanjian lama dahulu. Tetapi dia percaya waktu Tuhan berfirman satu kata saja, pergilah kepada imam-imam. Pergilah kepada imam-imam. Kenapa saudara pergilah kepada imam-imam? Saudara harus mengerti dan harus tahu. Pada zaman perjanjian lama dahulu, seorang yang mendapat sakit kusta, dia itu adalah najis. Dan sekalipun kalau dia sudah sembuh, si kusta ini dia harus mendatangi imam-imam. Dan kalau imam itu mengatakan kamu sudah sembuh, kamu sudah tahir, dan imam yang mengatakannya, baru dia boleh menyatakan kalau dia sudah sembuh. Itu di perjanjian lama, seperti waktu orang mau menghadap Tuhan, mereka harus datangin imam besar yang membawa korban persembahan, ya, sehingga tabut Allah itu terbuka, tirai itu terbuka. Kita nggak bisa hanya imam besar. Nah itu di perjanjian lama. Jadi sama seperti, tetapi kita mau melihat. Mereka yang belum Roh Kudus di dalamnya, mereka begitu Tuhan berfirman, mereka percaya. Pergilah, saudara harus tahu, waktu mereka pergi kepada imam-imam dalam keadaan masih kusta, dalam keadaan masih najis, mereka di tengah perjalanan, di sini. Sementara mereka di tengah jalan, saudara, tengah jalan. Artinya perjalanan mereka itu mereka masih najis, mereka masih kusta. Tuhan, aku masih kusta, aku masih najis, usahaku masih belum bangkit, keadaanku masih begini Tuhan, masih belum ada jalan keluar, tembok masih besar, masih tinggi di depanku. Mungkin anak-anakku masih begini, mungkin pelayanan, mungkin apa keadaan keluarga kita. Tetapi waktu dia fokus kepada Yesus berfirman, pergilah kepada imam, artinya dia sudah sembuh. Sepanjang perjalanan sekalipun belum melihat kesembuhan, tapi dia terus maju, melangkah, terobos. Biarlah kita memasuki awal tahun 2021, di awal Januari, terus kita melangkah, maju, terobos bersama Yesus. Karena kasih karunia Tuhan menyertai kita. Karena Roh Kudus yang di dalam kita itu bekerja luar biasa. Kembali kepada contoh yang pertama, waktu Maria menerima Roh Kudus di atasnya, itu itu Yesus belum dilahirkan. Hari ini kabar baik yang luar biasa. Roh Kudus sudah ada di dalam saudara. Artinya saudara pasti menjadi orang yang berkemenang. Karena kemenangan sudah Tuhan berikan. Bukan perbuatan kita, bukan usaha kita. Saudara berserah, surrender kepada Kristus. Saya percaya apapun menjadi planning saudara di tahun 2021 ini, pasti kasih karunia Tuhan menyertai saudara membuat berhasil berkemenangan. Amin. Saudara, saya memberikan saudara satu ayat untuk referensi mendukung ini supaya saudara lebih lagi. 2 Korintus 1:20, kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Saudara,
Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Karena janjinya itu firman-Nya. Firman-Nya itu adalah Kristus sendiri. Yesus sendiri yang berfirman. Mari saudara fokus kepada Yesus yang berfirman. Dia yang berfirman, yang tidak pernah melalaikan firman-Nya. Yang tidak pernah lalai dengan janjinya. Apapun keadaan saudara, saya banyak melihat bagaimana orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Orang-orang hidup bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan dia. Saudara, saya melihat bagaimana kasih karunia Allah bekerja luar biasa dalam hidupnya. Saudara, saya salut dengan orang-orang seperti ini. Biarlah hari ini kita semuanya mulai tuh saudara. Mulai saudara, tinggalkan, buang semua pikiran yang tidak terarah kepada Yesus. Saya mengajak semua kita hanya fokus terarah kepada Kristus. Yang menciptakan saudara dan saya. Yang telah memanggil saudara dan saya dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Saya percaya terangnya itu akan menyinari setiap perjalanan kita sepanjang tahun 2021. Amin. Saya mengajak setiap kita semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Saya mengundang WL untuk angkat pujian percaya. Ku percaya. Ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala masalahku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang meneguhkan setiap kami. Hamba percaya apa yang menjadi isi hati Tuhan sudah hamba sampaikan. Firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Firman-Mu itu tertanam di bejana hati setiap kami yang subur. Firman-Mu terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Firman-Mu terus berbicara. Kalau hamba sudah berhenti berbicara lewat kebenaran firman Tuhan, hamba percaya Tuhan Engkau tidak pernah berhenti berbicara kepada umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Engkau tidak pernah berhenti kepada gereja-Mu. Untuk Engkau menuntun gereja-Mu boleh memasuki awal tahun 2021 dengan penuh kemenangan, dengan penuh semangat, gairah, kesukaan, kelimpahan, kemuliaan, kesukaan yang besar di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Hamba bersyukur Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu. Hamba telah menyampaikan semuanya, Engkau yang menyempurnakan karena Engkau Tuhan yang sempurna bagi kami. Hamba bersyukur kepada-Mu, sebentar kami mau memasuki perjamuan kudus Tuhan.
Berkat-Mu atas perjamuan kudus kami. Hamba serahkan Roh Kudus yang kembali mengambil alih dan berdaulat. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Mari yang diberkati dan siap untuk kita sama-sama memasuki perjamuan kudus dengan saya katakan amin. Saudara, mari kita persiapkan roti dan anggur yang sudah saudara terima. Apakah ada yang belum terima? Semuanya sudah. Siapkan hati kita. Biarlah hati dan pikiran kita hanya terarah kepada Kristus yang melayakkan kita untuk boleh bersekutukan tubuh dan darahnya. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Saudara, mari kita mengangkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita sebut atas nama Yesus itu adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari saudara kita mengangkat cawan ini. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang atasnya nama Yesus kita sebut adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Marilah kita sama-sama meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Nah, saudara, mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati kita hanya kepada Yesus. Kita bersyukur kalau hari ini kita telah dipanggil di dalam kerajaannya. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan melayakkan setiap kita untuk kita boleh bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Mari kita bersyukur buat karya Kristus di kayu salib. Oleh karena penebusannya kita hari ini boleh menjadi orang berkemenangan. Mari kita membawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan kita boleh melewati tahun 2020. Mari kita bersyukur kepada kekuatan yang Tuhan beri kepada kita. Kita boleh kuat menghadapi setiap tantangan masalah yang ada di belakang kita. Dan kita hari ini boleh menjadi orang yang diperkemenangan. Kekuatan terus Tuhan berikan. Mari kita terus mengarahkan hati kita, mengucap syukur Tuhan. Curahkan pengurapan atas umatmu. Engkau jamah umatmu satu persatu. Tidak ada satupun yang engkau luputkan. Semuanya engkau jamah, engkau rawat. Engkau Tuhan berkati Tuhan. Tanganmu yang menjamah, tanganmu yang tungkang tangan, tanganmu yang menopang umatmu. Pengurapan terus mengalir. Mengalir dan mengalir. Oh rabataka rabayana sekerere. Kerabataka rabayana korabataka rabayana. Sekerena rabayana kokarabayana. Makasih Yesusku, terima kasih.
hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, puji syukur hanya bagimu Bapa. Terima kasih buat firman yang telah Engkau taburkan bagi setiap kami di tempat ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Mary Tuhan, sebagai saluran berkat-Mu pada hari ini Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami yang menerima pesan melalui hamba-Mu ini Tuhan, diubahkan Bapa, memegang teguh Tuhan Yesus pesan-Mu di tahun ini Bapa. Dan setiap perjamuan yang telah kami lakukan itu menjadi ikatan yang baru bagi kami untuk mengawali tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan Bapa. Kiranya Engkau menguduskan setiap tangan kami. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami berikan Tuhan kami kembalikan kepadamu karena dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan kita akan mendengarkan warta. Shalom semuanya. Kami beritahukan bahwa rekaman ibadah ini sudah bisa dilihat di YouTube. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendengar lagi, Bapak Ibu boleh membukanya di channel YouTube GBI House of Restoration Medan. Minggu depan tanggal 10 Januari 2021 kita akan tetap ibadah seperti biasa di tempat ini, on-site dan juga live di YouTube. Ada 2 sesi, sesi pertama jam 9 pagi dan sesi kedua jam 11 siang. Bagi Bapak Ibu Saudara, kalau ruangan ini tidak muat, overflow, ada ruangan overflow di sebelah, kita pakai layar juga. Jadi jangan takut Bapak Ibu, ajak teman, mari kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Amin. Yang berikut, bagi jemaat yang rindu untuk bergabung melayani bersama-sama di GBI House of Restoration, boleh menghubungi nomor sekretariat GBI House of Restoration 0823 88 88 8681. Baptisan selam akan diadakan setiap minggu keempat. Bagi jemaat yang rindu untuk dibaptis, bisa menghubungi petugas yang sedang bertugas atau para diakon yang bertugas hari ini. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu pertama setiap bulannya. Bagi jemaat yang rindu menyerahkan anaknya kepada Tuhan untuk didoakan, boleh menghubungi petugas atau diakon yang bertugas. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap dimanapun kita berada, tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah dihimbau oleh pemerintah, baik di rumah atau di pekerjaan, di luar ruangan, di luar rumah. Mari tetap mengenakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Kami beritahukan bahwa sebelum ibadah ini di ruangan ini maupun sesudahnya, ruangan ini selalu disemprot disinfektan. Namun demikian tetap kita menjaga jarak, tidak boleh bersentuhan. Kalau mau berikan salam sehati, salam GBI, salam sehati. Atau boleh seperti ini juga. Bagi Bapak Ibu yang rindu ambil bagian memberkati pelayanan ini, rindu memberikan persembahan, saudara boleh transfer ke nomor rekening gereja yang ada di warta. Demikian pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita, saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kami terima setiap janji-Mu. Sebab janji-Mu ya dan amin. Engkau berjanji kepada setiap kami bahwa di tahun 2021 ini kasih karunia Tuhan menyertai setiap kami. Kami percaya apapun yang kami alami, persoalan apapun yang ada di depan kami, sebagaimana Tuhan telah menolong kami, kami juga percaya di tahun yang baru ini Tuhan pasti menolong kami, Tuhan pasti menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui Ibu Gembala kami.
Tuhan, bersama-sama kami mohon pengurapan-Mu lebih lagi. Hikmat dan pewahyuan-Mu turun lebih lagi buat hamba-Mu. Untuk membawa gereja-Mu, House of Restoration, kepada kehendak Tuhan yang sempurna. Wahyukan ya Tuhan. Wahyukan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sehingga apa yang menjadi kerinduan-Mu di surga boleh disampaikan kepada umat-Mu, kepada gereja-Mu, sehingga setiap kami boleh menggenapi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat seluruh umat dan jemaat-Mu yang beribadah, baik di tempat ini maupun yang menyaksikan di rumah, menyaksikan secara live di rumah Tuhan. Kami mohon berkati setiap keluarga-keluarga, berkati setiap